Para mahasiswa yang saya hormati, ini bagian kedua dari 3 bagian. Yang akan dibahas di sini adalah implementasi program kehumasan lembaga pendidikan. Apa sajakah kegiatan kehumasan itu? Jadi, yang pertama adalah pembuatan dan penyebarluasan press release ya. Jadi lembaga membuat dokumen tertulis menyampaikan informasi-informasi penting yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, setelah itu ditandatangani oleh yang berwenang. Misalnya kalau sebuah madrasah berarti tanda tangan kepala madrasah, kalau perguruan tinggi tanda tangan Pak Rektor atau setidak-tidaknya wakil rektor gitu. Nah, itu kemudian dokumen ini kita bagi-bagi ke wartawan. Nah, kadang-kadang disertai dengan wawancara setelah press release ini. Tapi kalau sekolah mungkin ya kepala madrasahnya tidak sampai diwawancarai oleh wartawan ya. Tapi cukup tulisan itu disebarkan ke media. Terus yang kedua adalah konferensi pers. Jadi kalau konferensi pers itu sebuah lembaga mengundang wartawan untuk datang ke situ untuk diberikan penjelasan tentang hal-hal yang dianggap perlu untuk disampaikan penjelasan kepada publik, kepada masyarakat. Itu yang kedua, konferensi pers. Yang ketiga yaitu dengan pemasangan iklan. Iklan itu adalah bagian dari kehumasan. Nah, kemudian yang keempat ini yang juga sangat penting, yaitu tindakan atau sikap yang tindakan sikap itu menimbulkan pengertian, jadi orang paham gitu ya dengan organisasi kita. Itu yang dimaksud dengan pengertian di sini. Kemudian dengan sikap dan tindakan itu membuat masyarakat atau publik itu bersimpati kepada organisasi kita, atau bahkan masyarakat jadi memberikan penghargaan, memberikan penghormatan terhadap organisasi kita. Nah, sikap dan tindakan ini apa saja? Yang pertama adalah pelayanan tamu yang ramah tamah ya. Tamu itu jadi setiap anggota dari sebuah organisasi, kalau Anda menjadi pimpinan organisasi, jadi manajer, itu sampaikan bahwa yang pertama itu pelayanan tamu itu harus sangat baik. Setiap pegawai, setiap karyawan harus memiliki sikap yang ramah terhadap tamu. Jangan sampai ada tamu masuk ke kantor kita, organisasi kita, tidak ada yang memberikan perhatian. Kalau kita menjadi anggota organisasi, apapun peran kita, ketika kita tahu ada orang luar datang, maka kita harus cepat-cepat mendekati orang tersebut, sampaikan salam, perkenalkan diri, dan tawarkan bantuan. Itu yang penting. Kenalkan diri dan tawarkan bantuan. Mohon maaf Pak, saya Jailani, saya guru di sini. Apa yang bisa kami bantu Pak? Tuh, misalnya seperti itu. Jadi pelayanan tamu itu sangat penting. Selain itu juga pelayanan yang cepat dan mudah. Misalnya tamu itu datang ke organisasi kita kan pasti ada kepentingan, akan ada yang dilakukan. Misalnya dia datang mengatakan, iya Pak, saya mau melegalisir ijazah. Nah, bagaimana caranya agar melegalisir ijazah di situ bisa diberikan pelayanan yang secepat mungkin dan semudah mungkin. Itu penting. Terus yang ketiga yaitu penerimaan tamu yang sopan dan yang mengesankan. Nah, tamu ini kadang-kadang adalah mungkin dari pihak luar, bukan termasuk masyarakat, tapi dari organisasi lain atau organisasi yang di atasnya kita datang kepada kita, maka kita harus memperlakukan dengan sopan dan memberikan kesan yang baik. Misalnya tamu begitu datang masuk, silakan Bapak duduk, tawarkan, apakah Bapak mau minum teh atau minum kopi atau apa. Nah, ini namanya pelayanan penerimaan tamu ya, yang hebat ya. Ya tentu untuk menerima tamu harus disediakan ruang tamu yang representatif, yang
memadai gitu. Nah, kemudian termasuk sikap dan tindakannya adalah pencetakan dokumen terkait dengan lembaga kita. Dokumennya rapi, tata letaknya bagus, fontnya mudah dibaca, dan ada ciri yang khusus, yang distintif, yang khas gitu. Ini penting ya, agar masyarakat itu juga memberikan penghargaan kepada kita. Terus yang terakhir adalah gedung ya, gedung kantor kita. Gedung kantor itu harus bersih, harus ramah lingkungan, terawat, dan indah. Maka itu akan menjadi sebuah device kehumasan yang sangat efektif. Nah, jadi oleh karena itu kalau melihat penjelasan 1-4 ini, maka kita tahu bahwa humas itu bukan hanya soal tanggung jawab para petugas humas dan stafnya, tetapi merupakan tanggung jawab dan tugas dari seluruh pegawai dari sebuah organisasi, mulai dari pejabat sampai dengan pegawai operator lapangan. Bahkan kalau di sekolah termasuk tukang kebun itu adalah juga masuk dalam hal staf humas kita. Ini pentingnya kita menangani kehumasan dengan sebaik-baiknya di sebuah organisasi. Asas-asas kehumasan agar hubungan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, maka organisasi itu harus menjunjung tinggi dan mematuhi asas-asas kehumasan, yaitu berikut ini. Yang pertama, azas pemberitaan yang resmi dan objektif ya. Jadi pemberitaan dari sebuah organisasi itu sebaiknya dilakukan secara resmi dan secara objektif. Jangan menutup-nutupi satu fakta, objektif apa adanya. Yang kedua, azas pemantauan keberesan internal organisasi ya. Jadi untuk kita berhumas yang baik, maka pertama tata dulu internal organisasi kita, beresin semua persoalan di dalam organisasi kita itu, termasuk urusan disiplin pegawai, urusan semangat kerja, dan juga urusan-urusan yang terkait dengan masalah moralitas, morality. Ini diberesin dulu, itu penting. Yang ketiga, azas pertimbangan dan dukungan masyarakat. Harus mempertimbangkan betul bahwa masyarakat itu amat sangat penting bagi organisasi kita. Jadi oleh karena itu kepentingan masyarakat itu harus dipertimbangkan. Pertimbangkan apa? Agar masyarakat itu sebenarnya memberikan dukungan kepada kita. Nah, jadi ketika merumuskan suatu berita, suatu rilis, maka harus dipikirkan, kira-kira dengan konstruksi kalimat seperti ini, apakah masyarakat menjadi mendukung kita atau justru antipati terhadap kita? Ini penting. Jadi diupayakan agar seluruh pemberitaan, apapun modelnya, apapun bentuknya, apakah di sosial media ataukah di koran-koran resmi, maka harus dipertimbangkan, kira-kira dengan redaksi seperti ini, dengan susunan berita seperti ini, apakah masyarakat menjadi mendukung kita atau tidak mendukung kita. Kalau masyarakat menjadi antipati atau malah membenci, lebih baik dibatalkan. Cari model yang lain yang bisa menyebabkan masyarakat itu bersimpati terhadap kita. Itu azas yang ketiga. Azas yang keempat yaitu azas kelangsungan hubungan. Artinya menjaga bagaimana agar hubungan baik dengan masyarakat itu bisa terus terjaga selama-lamanya. Tidak pernah ada masalah antara organisasi kita dengan masyarakat, itu harus diciptakan dalam hubungan organisasi dan masyarakat, dan itu dilaksanakan oleh peran kehumasan yang paling depan. Yang kelima, azas perhatian terhadap opini publik. Pendapat umum akan seperti apa? Ya, oleh karena itu harus diperhatikan seluruh opini yang berkembang di masyarakat atau saran-saran yang ada di masyarakat yang bersifat menyempurnakan dan membangun. Penting ini yang poin kelima. Dan yang keenam yaitu azas peningkatan mutu kegiatan sesuai dengan perkembangan organisasi. Ya, jadi kita punya organisasi melakukan kegiatan
itu harus dipertimbangkan. Ini kegiatan ini bermutu nggak? Kegiatan yang bermutu adalah kegiatan yang bisa mendatangkan manfaat yang banyak. Itu yang harus dipertimbangkan. Kalau sebuah organisasi melaksanakan kegiatan yang tidak bermutu, maka ini bisa menjadi bumerang, karena kegiatan itu justru akan memberikan citra yang negatif terhadap organisasi kita. Katakan misalnya organisasi kita akan melakukan pasar murah, maka pertimbangan organisasi kita kan besar. Pasar murah ini kira-kira harus memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Kalau kita organisasinya besar, sumber dayanya besar, kok melakukan pasar dengan biaya yang terlalu kecil, nanti malah akan menimbulkan cemoohan dari masyarakat. Wah, organisasi itu pelit, masa pasarnya hanya menjual beras saja, kok tidak ada kepentingan masyarakat lain yang lebih besar, yang lebih memiliki nilai yang dilaksanakan oleh perusahaan ini. Ini sebagai contoh azas mutu kegiatan ini. Selanjutnya kita lebih menukik kepada kehumasan dalam lembaga pendidikan. Nah, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat itu adalah suatu proses komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kepahaman anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan di lembaga pendidikan kita. Jadi apa artinya? Jadi humas dari sebuah lembaga pendidikan itu adalah intinya adalah sebenarnya proses komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, proses komunikasinya untuk apa? Yaitu agar masyarakat lebih paham tentang kebutuhan pendidikan. Jadi masyarakat tahu bahwa pendidikan itu penting. Anak saya itu harus pintar, harus bisa membaca tulis, harus bisa menggunakan internet, berarti butuh pendidikan. Nah, ini bagaimana fungsi humasnya adalah untuk meningkatkan bahwa masyarakat paham bahwa mereka tuh membutuhkan yang namanya pendidikan. Sehingga dengan meningkatnya pemahaman terhadap kebutuhan pendidikan itu, mereka minatnya menjadi bertambah untuk ikut serta berpartisipasi dalam lembaga pendidikan itu. Mereka mau bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Kerjasama untuk apa antara lembaga pendidikan dengan masyarakat? Tidak lain kerjasama sekolah, madrasah dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Waduh, kok mutu layanan pendidikan dijatuhkan kepada masyarakat? Ya, karena masyarakat itu juga mereka adalah pengguna lulusan. Mereka ikut menentukan yang mutu itu yang seperti apa. Jangan sampai mutu pendidikan itu hanya didominasi oleh kepentingan birokrasi, oleh kepentingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Masyarakat juga harus mengetahui, memahami kebutuhan mereka dan ikut menentukan layanan pendidikan seperti apa yang kami butuhkan. Itu yang dimaksud di sini. Yang kedua, di sini ada pakar dari Barat namanya Leslie tahun 88. Dia mengatakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat, school public relation, adalah a process of communication, adalah suatu proses komunikasi between antara the school dan masyarakat dengan tujuan increasing citizen understanding, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan juga tentang praktek-praktek pendidikan seperti apa, dan mendukung warga masyarakat yang cerdas, ya, dan juga mendukung adanya kerjasama
dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Itu definisi oleh Leslie. Jadi tidak beda jauh dengan yang saya sampaikan pada poin pertama. Jadi intinya adalah hubungan sekolah masyarakat itu adalah proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Tujuannya adalah masyarakat paham tentang kebutuhan pendidikan, tentang praktek-praktek pendidikan, untuk menciptakan warga masyarakat yang cerdas, dan juga untuk munculnya kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan itu. Tugas humas dari sebuah madrasah menurut Minarti ya tahun 2012 itu ada 6. Yang pertama yaitu memberikan informasi dan menyampaikan ide kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Yang kedua, membantu kepala madrasah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, humas itu membantu kepala madrasah mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau bahan-bahan dan informasi yang menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, yaitu melaporkan pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat mengenai pendidikan. Yang kelima, membantu kepala madrasah agar bisa mendapatkan bantuan dan kerjasama. Dan yang terakhir, tugas dari humas madrasah itu adalah menyusun rencana bagaimana cara-cara agar mendapatkan bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Nah, ini 6 tugas humas madrasah. Menurut Purwanto ya, yang ditulis bukunya tahun 87, tujuan kehumasan dari sekolah madrasah adalah yang pertama, mengenalkan pentingnya madrasah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan bantuan dan dukungan, baik dukungan moral maupun material. Dari mana? Dari masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program-program madrasah atau sekolah. Yang keempat, yaitu memperkaya dan memperluas program madrasah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan madrasah. Yang kelima, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara masyarakat dan madrasah dalam mendidik peserta didik. Tapi menurut Ellsbury, ini dikutip oleh Indra Fahrudin tahun 94, tugas dan fungsi humas itu yang pertama adalah memajukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan belajar peserta didik. Fokusnya pada peserta didik ya, kalau Ellsbury ini. Selain itu juga untuk memperkokoh tujuan pendidikan dan ikut serta memajukan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan pengertian dan menumbuhkan minat masyarakat untuk membantu dan memajukan program pendidikan. Tugas dan fungsi kehumasan madrasah, bagaimana cara mempertemukan kepentingan madrasah dan kepentingan masyarakat. Jadi intinya humas itu adalah sebenarnya bagaimana menemukan titik temu antara kepentingan madrasah dan kepentingan masyarakat. Mempertemukan antara kepentingan sekolah dengan kepentingan masyarakat. Ada titik temu. Jadi yang pertama adalah
untuk meningkatkan partisipasi, meningkatkan dukungan, dan meningkatkan bantuan dari masyarakat secara konkret dari masyarakat. Jadi partisipasinya konkret, nggak sekedar omong gitu ya. Yang kedua yaitu untuk membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada siapa? Pada masyarakat terhadap keberlangsungan program pendidikan di madrasah secara efektif dan secara efisien. Dan yang ketiga yaitu mengikut sertakan masyarakat dalam memecahkan permasalahan pendidikan yang ada di madrasah. Yang keempat, menegakkan dan mengembangkan suatu citra, image yang menguntungkan bagi madrasah terhadap stakeholders dengan sasaran yang terkait, yaitu masyarakat internal dan juga masyarakat eksternal. Dan yang kelima yaitu membuka kesempatan yang luas kepada para pemakai jasa atau para pemakai lulusan madrasah untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas lulusan. Nah, ini penting banget poin kelima. Nah, dari kacamata madrasah, maka tujuan dari humas itu adalah yang pertama untuk memelihara kelangsungan hidup madrasah. Jangan sampai madrasah itu mati. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dan yang ketiga, yaitu untuk memperlancar proses belajar mengajar atau proses pembelajaran itu. Dan yang keempat, yaitu untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan program-program madrasah. Tuh. Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, maka tujuan pengembangan kehumasan itu adalah yang pertama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk memperoleh bantuan madrasah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga adalah untuk menjamin relevansi antara program madrasah dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sekali lagi, program madrasah dengan kebutuhan masyarakat harus bertemu. Jangan sampai madrasah punya program sama sekali tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi harus seperti itu. Dan yang keempat, yaitu untuk memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuannya. Para lulusan ini, lulusan sudah ditingkatkan kemampuannya, mereka akan kembali kepada masyarakat, dilanjutkan